Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Grini Febrentina Situmorang dari kelas MAIS 2B. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang eksternalitas. Untuk menggunakan metafora terkenal Adam Smith, tangan tak terlihat dari pasar mengarahkan pembeli dan penjual yang mementingkan diri sendiri di pasar untuk memaksimalkan manfaat total yang diperoleh masyarakat dari pasar itu. Wawasan ini adalah dasar dari salah satu dari 10 prinsip ekonomi dalam bab 1. Pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pasar melakukan banyak hal dengan baik, tetapi mereka tidak melakukan semuanya dengan baik. Kami memeriksa mengapa pasar terkadang gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien, bagaimana kebijakan pemerintah berpotensi meningkatkan alokasi pasar, dan jenis kebijakan apa yang paling berhasil. Kegagalan pasar yang dibahas dalam bab ini termasuk dalam kategori umum yang disebut eksternalitas. Ketika hasil pasar mempengaruhi pihak lain daripada pembeli dan penjual di pasar, efek samping itu disebut dengan eksternalitas. Eksternalitas menyebabkan pasar menjadi tidak efisien, dan dengan demikian gagal untuk memaksimalkan jumlah surplus. Eksternalitas muncul ketika seseorang terlibat dalam aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan pengamat tetapi tidak membayar atau menerima kompensasi apapun untuk efek itu. Jika dampak pada pengamat merugikan, itu disebut eksternalitas negatif. Jika menguntungkan, disebut eksternalitas positif. Dengan adanya eksternalitas, kepentingan masyarakat dalam hasil pasar melampaui kesejahteraan pembeli dan penjual yang berpartisipasi di pasar untuk memasukkan kesejahteraan pengamat yang terpengaruhi secara tidak langsung. Karena pembeli dan penjual mengabaikan efek eksternal dari tindakan mereka ketika memutuskan beberapa banyak permintaan atau penawaran, keseimbangan pasar tidak efisien ketika ada eksternalitas. Artinya, keseimbangan gagal memaksimalkan manfaat total bagi masyarakat secara keseluruhan. Eksternalitas datang dalam banyak variasi, seperti halnya tanggapan kebijakan yang mencoba menghadapi kegagalan pasar. Berikut beberapa contoh eksternalitas negatif. Yang pertama ada pembuangan gas dari mobil atau asap rokok. Merupakan eksternalitas negatif karena menimbulkan kabut asap yang harus dihirup oleh orang lain. Akibat eksternalitas ini, pengemudi dan perokok cenderung terlalu banyak mencemari. Pemerintah federal mencoba untuk memecahkan masalah ini dengan menetapkan standar emisi untuk mobil. Ini juga mengenakan pajak bensin untuk mengurangi jumlah orang yang mengemudi. Lalu juga ada anjing menggonggong menciptakan eksternalitas negatif karena tetangga terganggu oleh kebisingan yang disebabkan. Pemilik anjing tidak menanggung biaya penuh dari kebisingan, oleh karena itu cenderung mengambil terlalu sedikit tindakan pencegahan untuk mencegah anjing tersebut menggonggong. Pemerintah daerah mengatasi masalah ini dengan membuatnya ilegal karena mengganggu perdamaian. Berikut beberapa contoh eksternalitas positif. Yang pertama, ada imunisasi. Yang kedua, bangunan bersejarah yang diperbaiki atau diperbaharui. Menunjukkan eksternalitas positif karena orang dapat menikmati keindahan dan nuansa sejarah yang diberikan oleh bangunan-bangunan ini. Pemilik bangunan tidak mendapatkan manfaat penuh dari restorasi ini. Oleh karena itu, cenderung membuang bangunan tua terlalu cepat. Banyak pemerintah daerah menanggapi masalah ini dengan mengatur penghancuran bangunan bersejarah dan dengan memberikan keringanan pajak kepada pemilik untuk memulihkannya. Lalu yang ketiga ada penelitian teknologi baru memberikan eksternalitas positif karena menciptakan pengetahuan yang dapat digunakan orang lain. Karena penemu tidak dapat menangkap manfaat penuh dari penemuan mereka cenderung mencurahkan hatinya terlalu sedikit kepada sumber daya untuk penelitian. Pemerintah federal mengatasi masalah ini melalui sistem paten yang memberikan penemu penggunaan eksklusif penemuan mereka untuk waktu yang terbatas. Dalam setiap kasus ini, beberapa pembuat keputusan gagal memperhitungkan efek eksternal dari perilakunya. Pemerintah merespon dengan mencoba mempengaruhi perilaku ini untuk melindungi kepentingan para pengamat. Ekonomi kesejahteraan. Sebuah rekap kita mulai dengan mengingat pelajaran yang utama ekonomi kesejahteraan dari bab 7. Untuk membuat analisis kita konkret, kita mempertimbangkan pasar tertentu, pasar aluminium. Gambar 1 menunjukkan kurva penawaran dan permintaan di pasar aluminium. Seperti yang harus Anda ingat dari bab 7, kurva penawaran dan permintaan berisi informasi penting tentang biaya dan manfaat. Kurva permintaan aluminium mencerminkan nilai aluminium bagi konsumen yang diukur dengan harga yang bersedia mereka bayar. Pada jumlah tertentu, tinggi kurva permintaan menunjukkan kesediaan untuk membayar pembeli marginal. Dengan kata lain, ia menunjukkan nilai kepada konsumen dari unit aluminium terakhir yang dibeli. Demikian pula, kurva penawaran mencerminkan biaya produksi aluminium. Pada jumlah tertentu, ketinggian kurva penawaran menunjukkan biaya kepada penjual marginal. Dengan kata lain, ini menunjukkan biaya kepada produsen dari unit aluminium terakhir yang dijual. Dengan tidak ada intervensi pemerintah, harga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan aluminium.
kuantitas yang diproduksi dan dikonsumsi dalam keseimbangan pasar, ditunjukkan sebagai Q market pada gambar 1. Efisien dalam arti bahwa memaksimalkan jumlah surplus produsen dan konsumen. Artinya, alokasi pasar menyediakan sumber daya dengan cara yang memaksimalkan nilai total bagi konsumen yang membeli dan menggunakan aluminium dikurangi biaya total untuk produsen yang membuat dan menjual aluminium. Pasar aluminium dan ekonomi kesejahteraan kuantitas yang diproduksi dan konsumsi dalam keseimbangan pasar adalah efisien dalam arti memaksimalkan jumlah surplus produsen dan konsumen. Jika pabrik aluminium mengeluarkan polusi atau eksternal negatif, maka biaya produksi aluminium bagi masyarakat lebih besar daripada biaya produsen aluminium. Untuk setiap unit aluminium yang diproduksi, biaya sosial mencakup biaya pribadi produsen ditambah biaya bagi para pengamat yang terkena dampak buruk polusi. Sekarang anggaplah pabrik aluminium mengeluarkan polusi. Untuk setiap unit aluminium yang diproduksi, sejumlah asap memasuki atmosfer. Karena asap ini menimbulkan resiko kesehatan bagi mereka yang menghirup udara, itu adalah eksternalitas negatif. Bagaimana eksternalitas ini mempengaruhi efisiensi hasil pasar? Karena eksternalitas, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk produksi aluminium lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh produsen aluminium. Untuk setiap unit aluminium yang diproduksi, biaya sosial mencakup biaya pribadi dari produsen aluminium ditambah biaya bagi para pengamat yang terkena dampak negatif dari polusi. Gambar 2 menunjukkan biaya sosial untuk produksi aluminium. Kurva biaya sosial berada di atas kurva penawaran karena memperhitungkan biaya eksternal yang dikenakan pada masyarakat oleh produksi aluminium. Perbedaan antara dua kurva ini mencerminkan biaya polusi yang dikeluarkan. Berapa jumlah aluminium yang harus diproduksi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sekali lagi mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh seorang perencana sosial yang baik hati. Perencana ingin memaksimalkan total surplus yang diperoleh oleh pasar, namun perencana memahami bahwa biaya produksi aluminium termasuk biaya eksternal polusi. Perencana akan memilih tingkat produksi aluminium di mana kurva permintaan melintasi kurva biaya sosial. Persimpangan ini menentukan jumlah aluminium yang optimal dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Di bawah tingkat produksi ini, nilai aluminium bagi konsumen atau yang diukur dengan tinggi kurva permintaan melebihi biaya sosial untuk memproduksinya atau yang diukur dengan tinggi kurva biaya sosial. Perencana tidak memproduksi lebih dari tingkat ini karena biaya sosial untuk memproduksi aluminium tambahan melebihi nilai bagi konsumen. Perhatikan bahwa kuantitas keseimbangan aluminium yaitu Q market lebih besar dari kuantitas optimal sosial yaitu Q optimum. Inefisiensi ini terjadi karena keseimbangan pasar hanya mencerminkan biaya produksi pribadi. Dalam keseimbangan pasar, konsumen marginal menilai aluminium lebih rendah daripada biaya sosial untuk memproduksinya. Artinya, di Q market, kurva permintaan terletak di bawah kurva biaya sosial, dan demikian mengurangi produksi dan konsumsi aluminium di bawah tingkat keseimbangan pasar meningkatkan kesejahteraan ekonomi total. Eksternalitas negatif dalam produksi. Perpotongan kurva permintaan dan kurva biaya sosial menentukan tingkat output yang optimal. Tingkat output yang optimal secara sosial kurang dari kuantitas keseimbangan pasar. Mencapai hasil optimal secara sosial. Menginternalisasi eksternalitas melibatkan pengubahan insentif sehingga orang memperhitungkan efek eksternal dari tindakan mereka. Pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan menggunakan pajak pada produsen untuk mengurangi kuantitas keseimbangan ke kuantitas yang diinginkan secara sosial. Eksternalitas positif dalam produksi. Ketika eksternalitas menguntungkan para pengamat, eksternalitas positif ada. Biaya sosial produksi lebih kecil daripada biaya pribadi bagi produsen dan konsumen. Eksternalitas positif dalam produksi. Tumpahan teknologi adalah jenis eksternalitas positif yang ada ketika inovasi atau desain perusahaan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memasuki kumpulan pengetahuan teknologi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Analisis eksternalitas positif mirip dengan analisis eksternalitas negatif. Seperti yang ditunjukkan di gambar 3, kurva permintaan tidak mencerminkan nilai barang bagi masyarakat karena nilai sosial lebih besar dari nilai privat. Kurva nilai sosial terletak di atas kurva permintaan. Kuantitas optimal ditemukan di mana kurva nilai sosial dan kurva penawaran yang mewakili biaya berpotongan. Oleh karena itu, kuantitas optimal secara sosial lebih besar daripada kuantitas yang ditentukan oleh pasar swasta. Sekali lagi, pemerintah dapat memperbaiki kegagalan pasar dengan mendorong pelaku pasar untuk menginternalisasi eksternalitas. Respon yang tepat dalam kasus eksternalitas positif adalah kebalikan dari kasus eksternalitas negatif. Untuk menggerakkan keseimbangan pasar lebih dekat ke optimal sosial, eksternalitas positif membutuhkan subsidi.
Perpotongan kurva permintaan dan kurva biaya sosial menentukan tingkat output yang optimal. Tingkat output optimal lebih dari kuantitas keseimbangan. Pasar menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada yang diinginkan secara sosial. Biaya sosial produksi lebih kecil daripada biaya pribadi bagi produsen dan konsumen. Pemerintah berkali-kali menggunakan subsidi sebagai metode utama untuk mencoba menginternalisasi eksternalitas positif. Intervensi pemerintah dalam perekonomian bertujuan untuk memajukan industri yang meningkatkan teknologi disebut dengan kebijakan teknologi. Kebijakan teknologi. Undang-undang paten adalah bentuk kebijakan teknologi yang memberikan individu atau perusahaan dengan perlindungan paten atau hak milik atas penemuannya. Paten tersebut kemudian dikatakan menginternalisasi eksternalitas. Menginternalisasi eksternalitas produksi. Pajak adalah alat utama yang digunakan untuk menginternalisasi eksternalitas negatif. Subsidi adalah alat utama yang digunakan untuk menginternalisasi eksternalitas positif. Mengurangi polusi menggunakan izin polusi mungkin tampak sangat berbeda dari menggunakan pajak korektif, tetapi kedua kebijakan tersebut memiliki banyak kesamaan. Kesamaan kedua kebijakan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan pasar polusi. Kedua panel pada gambar 4 menunjukkan kurva permintaan hak untuk mencemari. Kurva ini menunjukkan bahwa semakin rendah harga polusi, semakin banyak perusahaan yang akan memilih untuk mencemari. Pada panel A, EPA menggunakan pajak korektif untuk menetapkan harga polusi. Dalam hal ini, kurva penawaran untuk hak polusi adalah elastis sempurna, karena perusahaan dapat mencemari sebanyak yang mereka inginkan dengan membayar pajak, dan posisi kurva permintaan menentukan jumlah polusi. Pada panel B, EPA menetapkan jumlah polusi dengan mengeluarkan izin polusi. Dalam hal ini, kurva penawaran untuk hak polusi tidak elastis sempurna, karena kuantitas polusi ditentukan oleh jumlah izin, dan posisi kurva permintaan menentukan harga polusi. Oleh karena itu, EPA dapat mencapai titik manapun pada kurva permintaan tertentu, baik dengan menetapkan harga dengan pajak korektif atau dengan menetapkan kuantitas dan izin polusi. Eksternalitas dan efisiensi pasar. Eksternalitas negatif dalam produksi atau konsumsi menyebabkan pasar memproduksi jumlah yang lebih besar daripada yang diinginkan secara sosial. Eksternalitas positif dalam produksi atau konsumsi menyebabkan pasar memproduksi jumlah yang lebih besar daripada yang diinginkan secara sosial. Solusi pribadi untuk eksternalitas. Tindakan pemerintah ini tidak selalu diperlukan untuk memecahkan masalah eksternalitas. Jenis solusi pribadi untuk eksternalitas ada kode moral dan sanksi sosial, organisasi amal, mengintegrasikan berbagai jenis bisnis, lalu yang keempat, kontrak antar pihak. Seberapa efektifkah pasar swasta dalam menangani eksternalitas? Sebuah hasil yang terkenal yang disebut teorema Coase setelah ekonom Ronald Coase menunjukkan bahwa itu bisa sangat efektif dalam beberapa keadaan. Teorema Coase menyatakan bahwa jika pihak swasta dapat menawar tanpa biaya atas alokasi sumber daya, maka pasar swasta akan selalu memecahkan masalah eksternalitas sendiri dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam proses menyetujui dan menindaklanjuti tawar-menawar. Mengapa solusi pribadi tidak selalu bekerja? Terkadang pendekatan solusi pribadi gagal karena biaya transaksi bisa sangat tinggi, sehingga kesepakatan pribadi tidak mungkin dilakukan. Kebijakan publik terhadap eksternalitas. Ketika eksternalitas signifikan dan solusi swasta tidak ditemukan, pemerintah dapat mencoba memecahkan masalah melalui yang pertama, kebijakan komando dan kendali, lalu yang kedua, kebijakan berbasis pasar. Kebijakan pemerintah dan kontrol biasanya berbentuk peraturan, melarang perilaku tertentu, lalu juga memerlukan perilaku tertentu. Contoh, persyaratan agar semua siswa diimunisasi, lalu juga ada ketentuan tentang tingkat emisi polusi yang ditetapkan oleh EPA. Kebijakan berbasis pasar. Pemerintah menggunakan pajak dan subsidi untuk menyelaraskan insentif swasta dengan efisiensi sosial. Pajak Pigovian adalah pajak yang diberlakukan untuk mengoreksi dampak eksternalitas negatif. Contoh regulasi versus pajak Pigovian. Jika EPA memutuskan ingin mengurangi jumlah polusi yang berasal dari pabrik tertentu, EPA bisa pertama memberitahu perusahaan untuk mengurangi polusi dengan jumlah tertentu, yaitu peraturan. Lalu yang kedua, memungut pajak dengan jumlah tertentu untuk setiap unit polusi yang dikeluarkan perusahaan, yaitu pajak Pigovian. Kebijakan berbasis pasar. Izin polusi yang dapat diperdagangkan memungkinkan pemindahan hak untuk mencemari secara sukarela dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Pasar untuk izin-izin ini pada akhirnya akan berkembang. Perusahaan yang dapat mengurangi polusi dengan biaya rendah mungkin lebih suka menjual izinnya kepada perusahaan yang dapat mengurangi polusi hanya dengan biaya tinggi. Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat kita ambil beberapa poin penting, yaitu yang pertama, ketika transaksi antara pembeli dan penjual secara langsung mempengaruhi pihak ketiga, efeknya disebut eksternalitas. Lalu yang kedua, eksternalitas negatif menyebabkan kuantitas optimal sosial di pasar menjadi kurang dari kuantitas keseimbangan.
Yang ketiga, eksternalitas positif menyebabkan kuantitas optimal sosial di pasar lebih besar daripada kuantitas keseimbangan. Keempat, mereka yang terkena dampak eksternalitas terkadang dapat menyelesaikan masalah secara pribadi. Kelima, teorema Coase menyatakan bahwa jika orang dapat menawar tanpa biaya, maka mereka selalu dapat mencapai kesepakatan di mana sumber daya dialokasikan secara efisien. Lalu yang keenam, ketika pihak swasta tidak dapat menangani eksternalitas secara memadai, maka pemerintah turun tangan. Lalu yang ketujuh, pemerintah dapat mengatur perilaku atau menginternalisasi eksternalitas dengan menggunakan pajak Pigovian. Demikian penjelasan saya mengenai materi ini. Terima kasih.